Nah, buku ini dimulai dengan pembahasan negara buruh pertama yang disebut dengan Komune Paris. Nah, Komune Paris ini model pemerintahan buruh atau model negara buruh pertama yang kemudian dipraktekkan di Prancis oleh Karl Marx. Karl Marx ini adalah salah satu pencetus Marxis atau salah satu pengkritik keras, salah satu orang yang kemudian membongkar kejahatan-kejahatan kapitalisme. Nah, Komune Paris merupakan gambaran model kekuasaan buruh di mana buruh mampu mengontrol produksi, buruh mampu menjalankan pemerintahan secara demokratis, secara partisipatoris dalam situasi di Prancis pada saat itu. Nah, buku ini dibuka oleh pengantar pertama, yaitu Komune Paris. Nah, Komune Paris sendiri pun merupakan sebuah pemerintahan yang selama 72 hari berhasil dilaksanakan oleh kawan-kawan buruh pada saat itu di abad 20, dan kemudian diserang habis-habisan oleh kelompok kontra revolusi, terutama kelas burjuis yang pada saat itu ingin membangun sistem kapitalisme. Nah, pada bab selanjutnya buku ini kemudian menjelaskan revolusi 1905 di Uni Soviet atau yang kita kenal sekarang Rusia. Nah, revolusi 1905 sebagai fondasi awal menuju revolusi Februari 1917 dan revolusi Oktober 1917, di mana revolusi 1905 sebelum partai Bolshevik kemudian masuk dan bersama-sama kelas proletar maupun rakyat tertindas yang ada di Rusia. Kawan-kawan buruh di Rusia atau di Uni Soviet pada saat itu tahun 1905 telah membentuk satu model kekuasaan yang disebut dengan Soviet-Soviet. Nah, Soviet-Soviet ini yang kemudian menjadi embrio model pemerintahan komunis atau model pemerintahan sosialis di Soviet pada tahun 1917 sampai ketika masa Stalin kemudian menghancurkan. Nah, 1905 di tengah agresi atau di tengah penindasan yang dilakukan oleh SAR lewat kebijakan-kebijakan yang anti terhadap kelas buruh, kemudian kaum tani dan rakyat tertindas yang ada di Soviet, buruh-buruh di Soviet kemudian mengorganisir satu model produksi yang dimana kontrol produksi secara kolektif kemudian dijalankan secara demokratis dan secara partisipatoris seluruh buruh terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan yang dilakukan pada saat itu yang disebut dengan Soviet-Soviet. Nah, kemudian di tahun 1917 bulan Februari kaum buruh berhasil kemudian melahirkan satu pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Kerensky, yang juga pada akhirnya juga diserang oleh kudeta militer Kornilov. Kudeta ini berhasil digagalkan oleh Soviet-Soviet atau dewan-dewan buruh yang kemudian juga didukung oleh kaum Bolshevik yang sebelumnya tidak menganggap penting Soviet-Soviet buruh pada tahun 1905. Di tahun 1917 bulan Februari Soviet-Soviet kemudian mendapatkan dukungan dari kaum Bolshevik. Jadi ada Bolshevik ini salah satu partai mayoritas partai revolusioner di Rusia yang kemudian berhasil masuk di kalangan kaum buruh, memberikan perspektif revolusioner, perspektif sosialis dan komunis yang pada akhirnya mendorong tahun 1917 lahirlah sebuah pemerintahan pertama sosialis dan komunis di Uni Soviet yang itu menjadi semangat bagi seluruh kelas tertindas di seluruh dunia, di mana buruh yang pada saat ini dianggap sebagai orang yang bodoh, orang yang tidak punya kapasitas untuk memimpin perusahaan dan lain sebagainya. Tetapi dalam sejarah yang dijelaskan buku ini di tahun abad 20, buruh berhasil membentuk satu pemerintahan pertama di dunia yang disebut dengan pemerintahan buruh dan tani di Uni Soviet atau yang dikenal dengan pemerintahan komunis pertama. Nah, revolusi 1917 juga memberikan semangat yang kemudian diceritakan dalam bab selanjutnya, yaitu
Revolusi Jerman. Revolusi Jerman tahun 1918 sampai 1923. Walaupun revolusi Jerman ini berhasil dipatahkan oleh kelompok Reaksioner dan kelompok fasis, tetapi buruh-buruh di sana berhasil mengorganisir satu model produksi yang demokratis, yang dikontrol secara bersama oleh buruh, kemudian juga secara partisipatoris dijalankan secara bersama. Nah, kegagalan revolusi Jerman adalah kegagalan dari partai-partai sosialis di Jerman yang tidak menganggap penting bahwa Soviet itu menjadi hal yang sangat penting untuk diradikalisasi, sehingga kekalahan revolusi Jerman itu berhasil dikalahkan oleh kelompok-kelompok fasis dan reaksioner. Nah, buku ini juga menjelaskan di bab-bab selanjutnya terkait dengan revolusi Hongaria. Nah, revolusi Hongaria tahun 1956 juga menunjukkan demikian, bahwa di sana kaum-kaum buruh juga berhasil membentuk pemerintahan buruhnya, atau pemerintahan yang dikontrol secara bersama oleh kelas buruh secara demokratis, secara kolektif, dan secara partisipatoris dalam bentuk kekuasaan buruh, yang di dalamnya buruh bisa membagi hasilnya secara bersama, kemudian membagi kesejahteraannya secara bersama. Kegagalan revolusi Hungaria juga hampir mirip dengan revolusi Jerman, di mana ada kebimbangan dari partai-partai sosialis Hungaria yang gagap menghadapi kelompok-kelompok anti revolusi, sehingga kekuasaan buruh atau dewan-dewan buruh di Hungaria kemudian juga dihancurkan oleh kelompok-kelompok anti revolusi. Kemudian di bab selanjutnya buku ini juga menjelaskan revolusi Chile di tahun 1972-73. Nah, revolusi Chile ini menarik karena dia hampir model penghancuran revolusi Chile itu hampir mirip dengan kudeta 1965 di Indonesia, di mana para jenderal-jenderal kemudian dibunuh dan kelompok-kelompok buruh maupun tani yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia kemudian dihancurkan. Nah, di Chile sendiri di mana Salvador Allende sebagai seorang presiden sosialis pada saat itu juga tidak melihat bahwa di sana ada buruh-buruh yang mengorganisir diri dalam bentuk dewan-dewan buruh, tetapi Presiden Allende lebih memilih melakukan konsolidasi lewat partai-partai yang ada di parlemen, sehingga tahun 1973 sebagai awal mula Washington Konsensus lewat proyek neoliberalismenya lewat Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, kemudian menerapkan proyek neoliberalisme pertama di Amerika Latin, di Chile, di dunia, yang pada akhirnya juga menghabiskan kelompok-kelompok revolusioner di sana, juga menghancurkan Soviet yang ada atau dewan-dewan buruh yang ada di Chile. Nah, kemudian selanjutnya juga membahas terkait revolusi Iran tahun 1979, yang dimana pada saat itu Iran dipimpin oleh seorang raja, namun raja pada saat itu yang sangat tidak demokratis, anti terhadap rakyat, sehingga muncullah perlawanan rakyat Iran. Jadi perlawanan awal revolusi Iran ini dipantik oleh aksi buruh-buruh tambang di Iran, yang kemudian mereka berhasil mengorganisir surah ini yang hampir mirip dengan Soviet maupun dewan-dewan buruh di bab-bab sebelumnya, Jerman, Hungaria, dan Chile, yang berhasil mengorganisir satu model kekuasaan buruh atau mengontrol pabrik secara bersama tanpa ada bos, tanpa ada manajer, tapi buruhlah yang kemudian menjadi manajer sekaligus menjadi pekerja di sana. Tetapi akibat dari kebimbangan atau kebingungan partai-partai sosialis pada saat itu di Chile yang dibawa kepemimpinan Stalin, pada akhirnya juga revolusi 1972 sampai 1973 berhasil dihancurkan oleh kelompok militer yang dimana kita kenal dengan Jenderal Pinochet yang berhasil mengkudeta Salvador Allende. Nah, kemudian di bab selanjutnya, di bab-bab terakhir menjelaskan terkait dengan revolusi Polandia, di mana revolusi Polandia juga di sana ada kaum buruh di abad 20 yang berhasil mengorganisir satu model dewan-dewan buruh, namun pada akhirnya juga dihancurkan akibat dari
kegagapan partai-partai sosialis yang ada di Polandia. Nah, menarik dari buku ini, penting bahwa tidak cukup kaum buruh membangun organisasi di pabrik atau membangun organisasi buruh di tingkatan pabrik di seluruh Indonesia. Tapi hal yang paling menarik dalam buku ini, di mana Uni Soviet sebagai negara sosialis pertama di dunia yang kemudian dihancurkan oleh karikatur Stalin, telah menunjukkan bahwa hanya dengan membangun dewan-dewan buruh, kemudian buruh mendorong diri atau membangun sebuah partai yang revolusioner seperti Bolshevik, maka buruh bisa kemudian membangun kekuasaannya sendiri, menjalankan kontrol produksinya sendiri secara demokratis, secara kolektif, bahkan bisa mensejahterakan seluruh rakyat di Indonesia maupun di dunia. Bahwa kondisi hari ini di tengah situasi krisis kapitalisme secara global, penting sekali buruh untuk belajar lebih giat terkait dengan, penting sekali membaca buku ini yang diterbitkan Bintang Nusantara, karena ini akan memberikan pendidikan politik yang baik dan benar, pendidikan politik bagi buruh untuk kemudian merumuskan satu model kekuasaan baru yang di luar dari model kekuasaan kapitalis hari ini, yang melahirkan berbagai penindasan terhadap buruh, terhadap kaum tani, dan terhadap seluruh rakyat di dunia. Bahkan juga buku ini sangat bagus dibaca oleh kelompok-kelompok aktivis yang berjuang di sektor agraria maupun sektor mahasiswa, bahkan ekologi. Kita hanya meyakini dalam buku ini bahwa hanya dengan model kekuasaan yang langsung atau dewan-dewan buruh, dewan rakyat, dewan petani, dewan mahasiswa, dan dewan-dewan rakyat yang lain, dengan alat politik yang revolusioner, maka kapitalisme bisa ditumbangkan. Dan kita meyakini dalam buku ini juga menjelaskan hanya sosialisme yang kemudian menjadi jalan keluar dari pembebasan umat manusia. Nah, semoga resensi buku ini bisa memberikan nutrisi baru bagi teman-teman yang sedang bergerak di buruh, di agraria, di sektor petani, lingkungan, mahasiswa, agar terus belajar bagaimana membangun satu model kekuasaan yang baru tanpa sekedar menolak kapitalisme. Demikian saya ucapkan terima kasih dan salam perjuangan.